Halo, kembali lagi bersama saya Randy Iswara, kali ini di segmen Kelas Event Organizer. Ya halo, apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah bertanya, sudah subscribe channel Randy Iswara. Nah, kali ini teman-teman, saya akan ngebahas salah satu topik yang sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara untuk memasarkan eventmu, atau how to promote your event. Oke, itu akan kita bahas. Sebelum kita belajar atau saya sharing mengenai bagaimana mempromosikan eventmu, kamu mesti ngerti dulu definisi yang namanya marketing, karena tidak jauh-jauh promosi itu bagian dari marketing. Nah, marketing yang mau saya omongin di sini adalah bahwa marketing itu selalu ada namanya exchange, ada pertukaran value, ada peluang ya yang kamu tahu, lalu kamu berikan solusi. Maksudnya apa? Di daerahmu misalnya, di daerahmu kamu lihat, kamu melakukan research. Bisa bayar research, cuman kayaknya biasanya kalau kita IO baru-baru nggak mungkin bayar research. Kita biasa pakai otak kita lihat di daerah kita nih, kita bisa bikin event apa ya? Misalnya, di daerah saya banyak anak-anak muda yang mau belajar public speaking. Lalu kita bisa bikin apa? Kita bisa bikin event workshop public speaking, ya kan? Nah, itu salah satu peluang. Lalu kita berikan solusi. Solusinya apa ya? Bikin workshop. Nah, hal yang paling penting di sini sebelum kamu promote adalah kamu mesti mengerti target marketmu itu. Makanya di marketing namanya STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, dalam hal ini yang saya mau tekankan adalah tadi itu. Apakah, kamu tanya dulu ke dirimu, apakah eventmu itu memang ada marketnya? Satu. Kedua, apakah eventmu ini yang kamu bikin, entah itu workshop, entah itu konser musik, itu akan berjalan dengan baik di mana ada penontonnya? Itu dulu. Terus ketiga, adakah infrastrukturnya? Nah, seringkali banyak teman-teman yang bertanya juga di DM Instagram saya, bilang, "Bang, saya di daerah bukan major city ya." Lalu saya tanyakan, di daerahmu, kalau kamu bikin konser musik, ada vendornya nggak? Vendor sound systemnya gitu nggak? Nah, kadang mungkin di daerahmu ada keinginan untuk bikin konser musik, tapi nggak ada infrastruktur. Itu susah juga, teman-teman. Jadi perlu tanyakan hal demikian. Infrastruktur ada, marketnya ada nggak? Itu jadi hal yang penting. Sebelum kamu ngomong promosi, karena promosi itu sudah ada, promosi itu dilakukan saat produknya itu sudah ada, ngerti ya? Produknya sudah ada, sudah jelas nih, baru kamu promote. Sering kejadian bahwa produknya itu belum jelas, tapi sudah kamu promosi. Akhirnya apa? Gagal. Produk yang bagus itu dikemas sedemikian rupa, baru kamu promosikan ke orang. Contoh, di daerahmu, kamu bikin workshop public speaking, tapi di daerahmu ternyata emang nggak ada yang minat. Orang-orang nggak ada yang minat, itu cuman egomu aja bikin public speaking. Kamu menggunakan sarana promosi sebagus apapun nggak akan laku. Tapi bila mana memang ternyata ada marketnya, kamu poles sedikit saja, kamu kasih anggaran kecil untuk promosi pun akan meledak. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ya promosi. Promosi apa sih yang bisa teman-teman lakukan dalam mempromosikan event? Saya bagi menjadi dua. Simpel aja, ada tradisional, ada new wave atau digital. Tradisional itu apa? Tradisional itu segala sesuatu bentuk promosi yang sudah ada lama. Contohnya apa? Koran, billboard, player, apalagi iklan di televisi. Nah, apalagi bentuk-bentuk yang memang sudah ada sejak lama itu sudah ada. Nah, yang kedua adalah new wave atau digital. Digital itu apa? Hal-hal yang baru seperti apa? Social media, Instagram, Twitter, grup WhatsApp juga, grup Telegram. Hal-hal yang berbau digital. Lalu apalagi yang digital? Website. Banyak sekarang event-event yang sudah memanfaatkan website, bahkan websitenya sudah diotomasi menggunakan beberapa tools, jadi mereka bisa langsung untuk ambil tiket, ya beli tiket di situ, bisa payment di situ, dan lain sebagainya. Itu yang canggih-canggih, tapi kadang pun website yang mereka bikin hanya sebatas untuk informasi, dan akhirnya tiket dilempar ke pihak ketiga, itu nggak masalah. Nah, penggunaan digital ini terus berkembang, di mana memang digital ini sekarang sangat penting. Tapi ingat teman-teman, kembali lagi kepada apa? Target marketmu. Kalau target marketmu memang kebanyakan orang yang lebih tua atau baby boomer yang tidak terlalu terbiasa dengan sosial media, tentu penggunaan tradisional marketing seperti pasang berita di koran ya, atau pasang iklan di televisi itu akan lebih efektif dibanding anak-anak yang generasi seperti milenial atau Gen Z. Contohnya misalnya kamu mau bikin konser, misalkan musik hip hop, dan kamu tahu segmentasi pasarmu banyakkan anak-anak SMA atau SMP yang datang. Kamu ambil yang mana? Tentu akan lebih bijaksana kamu akan fokus di new wave atau di digital. Bikin Instagramnya khusus, bikin websitenya khusus, dan menggunakan beberapa hal misalnya seperti KOL, influencer, untuk mempopulerkan atau mempromosikan event menggunakan digital. Bahkan menurut saya yang tradisional nggak usah aja. Ya. Kenapa
kamu harus memilih karena biasanya apa? Uang kita terbatas, anggaran itu terbatas, tidak sebanyak-banyaknya ya. Itu yang baik. Oke, sekarang yang perlu teman-teman pikirkan adalah dalam penggunaan tradisional dan digital ini, apakah bisa digabung? Bisa, tentu saja bisa diintegrasikan dan itu emang harus terintegrasi. Tetapi teman-teman mesti tanyakan, target market saya ini siapa? Siapa yang mau saya bidik? Anak muda kah atau orang yang udah sepuh? Dari situ bangunlah strategi. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.